Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Fauzan Anwar dan rekan saya, Dimas Adrian dari kelompok 11, akan mempresentasikan materi kelompok kami mengenai teknologi Melayu. Pertama yaitu rumah Melayu. Rumah Melayu umumnya memiliki halaman yang luas dan ditanami pohon buah-buahan. Bahan-bahannya diambil dari sumber yang bisa diperbaharui seperti jenis kayu, bambu, rotan, hingga pelepah. Kerangka dan struktur bangunan memiliki sistem lubang, pahat, dan pasak sehingga tidak memerlukan paku. Konstruksi tanpa paku ini membuat bangunan lebih lentur dan lebih tahan terhadap gaya. Konstruksi lantai yang tinggi memperlancar pergerakan udara di bawah lantai tersebut. Rumah Melayu bisa dibongkar pasang dan dipindahkan ke tempat lain dengan menguraikan bagian-bagiannya, memungkinkan rumah tradisional Melayu dibongkar, dipasang kembali, ataupun dipindahkan dengan diangkat keseluruhannya secara bergotong royong ke lokasi yang baru. Ciri-ciri rumah Melayu sebagai berikut. Yang pertama, rumah panggung yang didirikan di atas tiang. 2. Ruang kosong di bawah rumah atau kolong bisa digunakan untuk menyimpan barang dan peralatan. Ketiga, di depan rumah terdapat serambi atau teras lasar yang memiliki lantai lebih rendah dari lantai rumah ibu. 4. Anak tangga dibuat berjumlah ganjil sesuai ajaran Islam di mana Allah menyukai jumlah ganjil. 5. Tangga ditempatkan di depan rumah dan di belakang sebagai tambahan. 6. Jumlah tiang rumah induk paling banyak 24 tiang. 7. Pintu terdiri dari pintu masuk yang terletak di muka rumah, disebut juga pintu muka, pintu belakang atau pintu dapur di bagian belakang, pintu malim atau pintu curi yang menghubungkan kamar dengan kamar di ruang tengah yang memiliki kamar, dan pintu bula atau burak berbual senda gurau, tidak memiliki tangga keluar. 8. Jendela atau tingkap yang lebar dengan daun jendela berfungsi untuk sirkulasi angin dan pencahayaan. 9. Ada 3 bentuk atap, yaitu atap panjang atau lipat kajang belah bubung, atap lontiok variasi dari atap panjang, dan atap limas terpengaruh dari bangunan Eropa. Selanjutnya yaitu teknologi kelautan. Bangsa Melayu terkenal dengan seni pelayarannya yang disebut psycho-navigation, yang dianggap sebagai indera keenam oleh bangsa-bangsa lain. Bangsa Melayu adalah pelaut, pengembara, pedagang, dan ahli dalam perkapalan yang sudah dikenal dari masyarakat kuno. Pelaut-pelaut Melayu sangat memahami tentang musim dan arah angin yang berubah-ubah sepanjang tahun di wilayah Nusantara. Dengan mengetahui musim dan arah angin inilah, maka pelaut bangsa Melayu tidak pernah takut dan khawatir untuk melaut. Justru karena berubah angin inilah, mereka dapat mengatur perjalanan satu ke tempat lainnya dan perjalanan pulang dengan cepat karena mereka mengikuti arah angin, bukan melawan arah angin seperti bangsa lain. Terlihat dalam pembuatan jong dan kapal. Pada abad ke-12, sudah mulai banyak pembuatan perahu atau kapal di Sungai Rokan yang digunakan untuk pelayaran dari Sungai Rokan ke Malaka. Kawasan Sungai Rokan atau Bagan Siapi-api ini terkenal karena merupakan tempat pembuatan kapal terkemuka. Selanjutnya, teknologi penangkapan ikan di laut. 1. Jaring. Berbentuk memanjang dengan ukuran 4 meter x 50 meter. Sampai 500 meter bahkan lebih. Yang kedua, gawai atau disebut juga dengan rawai, menggunakan mata pancing yang dipasangi umpan di ujungnya. Yang ketiga, cici atau gombang, sejenis pukat atau tangguk besar termasuk perangkap pasang surut. Yang keempat, pengerih, perangkap ikan pasang surut yang dipasangi secara tetap di dalam air. Yang kelima, langgai, sejenis tangguk yang terdiri dari dua bilah bambu yang bersilangan sebagai bingkai dari jaring yang dipasangkan. Yang keenam, kiso, sejenis jaring yang dioperasikan seperti pukat secara manual oleh 2 orang. Selanjutnya, teknologi penangkapan ikan di darat, yaitu yang pertama ada belat, sejenis tabir atau dinding penampang yang terbuat dari jalinan-jalinan bilah atau rotan yang dipasang di tengah sungai dari 2 sisi tebing. Yang kedua, bobalui, alat penangkap ikan kalui gurami sungai yang terbuat dari rotan yang diraut kemudian dijalin. Yang ketiga, bubu,